Selamat datang di Jils Media. Hai guys, kali ini Jils Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi tes potensi akademik. Jangan lupa menonton semuanya supaya kamu bisa menyelesaikan soal tes potensi akademik. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal TPA bulanan untuk bulan September ya. Nah, perkenalkan, nama saya, biasa dipanggil Kak. Biasa dipanggil Kak Ibnu ya. Saya ngajar matematika, sekaligus juga ngajar TPA ya. Nah, untuk sekedar pengetahuan buat adik-adik, jadi TPA itu masuk ke dalam TPS di sistem UTBK. Jadi untuk TPS itu sendiri ada 4 subtes, di antaranya ada penalaran umum, kemampuan membaca, terus pengetahuan umum, dan terakhir ada kuantitatif. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama ini soalnya adalah penalaran umum. Untuk soal nomor 1, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan paragraf 1 dan sesuaikan mana yang benar pernyataannya. Untuk opsi A, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Nah, kita lihat kurikulum. Cek untuk paragraf pertama, kurikulumnya. Di sini ada kata kurikulum. Nah, itu masuk ke dalam sarana penunjang sistem ya. Jadi bukan sumber daya pendidikan. Jadi untuk opsi A, salah. Berikutnya, buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Nah, coba kita lihat buku-buku pelajaran pada paragraf pertama. Di sini buku itu masuk ke dalam sumber belajar ya. Berarti untuk opsi B ini kurang tepat. Berikutnya untuk opsi C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Nah, kita cek alat bantu mengajar. Nah, di sini serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Nah, di sini penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, seperti di sini dia tulis buku dan alat bantu mengajar ya. Jadi di sini alat bantu mengajar itu termasuk sumber daya pendidikan ya. Nah, jadi untuk opsi C sesuai dengan pernyataan ya. Jadi ini kita simpan untuk opsi C, kita cek opsi D. Tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Nah, kita cek tenaga kependidikan. Di sini tenaga kependidikan itu masuk ke dalam sarana penunjang sistem ya, bukan sumber daya pendidikan. Jadi untuk opsi D salah. Berikutnya, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Nah, kita cek tadi sumber daya pendidikan dan pengelolaan itu masuk ke dalam sarana penunjang sistem ya. Berarti untuk opsi E kurang tepat juga. Sehingga bisa kita simpulkan untuk soal nomor 1 jawabannya adalah opsi C. Lanjut. Soal yang kedua. Berdasarkan, nah di sini petunjuknya paragraf 1 lagi ya. Jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, kita lihat di paragraf yang pertama.
kalimat pertama, keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Nah, di mana sarana penunjangnya itu antara lain kurikulum dan seterusnya dengan penyediaan sumber daya pendidikan ya. Jadi kalau misalkan di sini ya sumber daya pendidikan terus dana pengelolaan tidak ada, jadi ini tidak ada, maka otomatis keberhasilan komponen sistem pendidikan itu tidak berjalan sesuai fungsinya ya. Jadi untuk soal nomor 2 di sini ya, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, berarti simpulan yang benar adalah komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi ya, karena harus memadai semua ya, harus memenuhi, ada sarana penunjangnya dan sumber daya pendidikannya. Kapan salah satunya tidak ada, maka komponen itu tidak dapat berfungsi ya. Jadi untuk soal nomor 2, opsi yang benar adalah A. Berikutnya untuk soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 429,5 triliun, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar ya? Kita cek angka 429,5. Ini berada pada paragraf 2. Kita cari angka 429,5. Jadi ini kita baca alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 triliun atau 20% dari belanja negara yang mencapai 2.461,1 triliun. Nah, kalimat sebelumnya kalau kita baca di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%. Jadi ini berdasarkan undang-undang ya. Nah, dialokasikan biaya pendidikan itu minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBN. Jadi jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 429,5 triliun, mana kira-kira kesimpulan yang benar? Nah, di sini tadi kalimat yang pertama kali kita baca 492,5 triliun itu sudah 20% dari APBN ya. Berarti kalau sudah mencapai 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan, maka pemerintah sudah melaksanakan isi konstitusi negara, di mana tadi konstitusi negara itu adalah undang-undang. Oke? Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan tahun 2019? Oke, kita lihat. Nah, di sini adapun target yang dicapai tahun ini di kalimat ini ya. Adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerima program Indonesia Pintar sebanyak 20,1. Jadi ini targetnya. Terus dana BOS 57 juta siswa dan beasiswa bidik misi 472.000 mahasiswa. Ya, selain itu
Untuk pembangunan 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan, Agama, dan PUPR maupun dana alokasi khusus. Nah, kita cek. Tadi untuk anggaran pendidikan itu rinciannya pertama di sini pertama untuk program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa. Kita cek ada tidak? Di sini 20,1 juta siswa untuk dana BOS. Ini salah. Tadi untuk 20,1 juta itu untuk kartu Indonesia Pintar. Berikutnya, anggaran pendidikan sebesar 57% akan dihibahkan ke Kementerian Agama. Bukan hanya Kementerian Agama tadi ya, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR. Jadi ini salah. Berikutnya, untuk opsi D, anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah, ya. Nah, di situ kalau kita lihat 66.000 ruang kelas, bukan gedung sekolah ya yang dimaksud, tapi ruang kelas. Berarti ini katanya kurang tepat. Berikutnya untuk opsi E, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa. Nah, tadi di sini beasiswa bidik misi 472.000 untuk mahasiswa ya, berarti untuk opsi E ada di teks. Berarti untuk untuk nomor 4, jawaban yang benar adalah opsi E. Soal berikutnya. Berdasarkan gambar 1, pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 400, jadi dia bilang melebihi 450 triliun ya. Kita cek. Di sini jumlah uang yang dikeluarkan ya. Nah, kita cek mana yang melebihi 450 ya. Ini 450. Nah, yang melebihi itu pada tahun 2000, nah ini batasnya ya, kalau kita garis seperti ini, miring. Nah, yang melebihi 450 triliun adalah tahun 2019. Ya, jawabannya error. Terus selanjutnya, soal nomor 6, berdasarkan gambar 1, pada tahun berapa anggaran pendidikan menunjukkan angka terendah ya. Jadi kata kuncinya angka terendah. Jadi kita lihat kembali di gambar 1 tadi. Nah, di sini jelas sekali yang paling rendah itu di tahun 2011. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah 2011 alfa ya. Berikutnya soal nomor 7. Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Untuk opsi A, anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. Nah, coba lihat dari grafiknya. Kalau kita lihat ini meningkat setiap tahun ya. Jadi untuk pernyataan opsi A ini salah. Berikutnya opsi B. Anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016. Kita lihat tahun 2016, nah, mulai dari sini ya, 2016 ke 17 itu mengalami peningkatan malah ya, tapi sedikit. 2017 ke 2018 meningkat.
Berarti untuk opsi B ini pernyataannya salah ya, harusnya meningkat pada rentang berada pada rentang 200 sampai 500 triliun. Ini anggarannya mulai dari ini di atas 250 ya, 250 sampai 500 triliun. Berarti ini di antara 200-500 sebenarnya bisa, cuma kurang tepat ya, kita simpan. Yang ditanyakan kan simpulan, jadi harus mencakup semua. Untuk opsi D, anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Nah ini kalau kita lihat dari grafiknya, nah ini mulai dari tahun 2011 sampai 2019 ini mengalami peningkatan terus ya. Ini di sini juga mengalami peningkatan walaupun sedikit. Ya. Jadi kesimpulan yang tepat kalau dibandingkan dengan opsi C adalah opsi D lebih menyeluruh ya. Anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Jadi untuk soal nomor 7 jawaban yang benar adalah opsi D. Soal berikutnya, lanjut ke teks yang kedua. Soal nomor 8, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Jadi kita baca dulu. Kita eliminasi jawaban ya. Opsi A, industri tenaga kerja. Coba kita lihat. Di paragraf yang pertama, industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Nah, berarti angka 250 juta ini bukan pekerja ya, tapi banyaknya penduduk. Berarti untuk opsi A salah. Berikutnya untuk opsi B, industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Kita lihat. Jadi yang dibahas di kalimat pertama di sini adalah industri tekstil. Dilanjutkan di kalimat kedua, industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga. Berarti industri tekstil itu masuk 3 besar ya. Untuk pernyataan opsi B, ini benar. Untuk opsi C, industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8. Kita cek angka 11,8 pada paragraf pertama. Di sini 11,8 miliar itu adalah target dari API ya. Nah, Indonesia ekspornya itu melebihi dari target dari API, yaitu ini. Ya, berarti 11,8 miliar ekspornya salah ya, melebihi dari 11,8 harusnya. Ini hanya target. Berikutnya untuk opsi D, industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia ya. Ada selain industri tekstil masih ada lagi ya. Jadi ini kurang tepat. Industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Nah, tadi di paragraf pertama tidak ada kata dipantau ya. Cuma di sini dia bilang disebut ada Asosiasi Pertekstilan Indonesia tapi bukan dipantau ya. Jadi yang tepat untuk soal nomor 8 jawabannya adalah bravo. Soal berikutnya, soal nomor 23. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, ini kita belajar himpunan. Untuk operasi himpunan itu ada irisan ya. Jadi A, iris B, bentuknya seperti ini.
Yang diarsir adalah irisannya. Berikutnya A gabung B, berarti kedua himpunan ini diarsir ya kalau gabungan. Berikutnya A selisih B. A selisih B artinya kita arsir anggotanya A, tapi tidak boleh anggota B yang masuk ya. Jadi arsirannya seperti ini. Jadi semua anggota B tidak diarsir, itu artinya selisih. Bergantung himpunan apa pertamanya. Jadi kalau saya tulis B selisih A, berarti kita arsir B, tidak ada anggota A yang masuk. Nah, sekarang nomor 23, himpunan C-nya diarsir penuh. Terus untuk anggotanya A, nah ini kita lihat anggota dari A. Yang ini ya, ini himpunan keduanya tidak ada anggota B yang terarsir. Jadi ini kalau menggabungkan dua arsiran berarti nanti pakai gabungan ya. Jadi C digabung dengan, nah ini tadi kalau kita lihat A dengan B, di sini anggota A diarsir tidak ada anggota B, berarti A selisih B ya. Jadi C gabung A selisih B. Ini boleh dibalik jadinya opsi Charlie ya. A selisih B gabung C. Jadi ini boleh bertukar posisi. Jadi jawabannya Charlie. Soal selanjutnya nomor 24. Rasio antara jumlah uang yang dimiliki Aning, Bair, Cima 2:3:5 ya. Jadi kita tuliskan. Jadi Aning 2, Bair 3, Cima 5. Berikutnya, jika selisih antara uang Aning dan Bair adalah X, Aning dengan Bair, perbandingan Bair lebih besar. Berarti selisihnya ya, yang besar dikurangi yang kecil ya. Terus yang ditanyakan jumlah uang Bair dan Cima ya, berarti Bair ditambah Cima. Nah, kita selisihkan B kurang A, di sini kan 3, 2. 3 kurang 2, 1. Ini nilainya, tadi katanya selisih uang antara Aning dan Bair adalah X, berarti ini nilainya adalah X. Berikutnya, Bair ditambah Cima, 5 tambah 3 perbandingannya, berarti ini 8. Nah, kalau 1 X, nah ini 8 berapa? Berarti 8X ya. Jadi kalau 1 X berarti 8 kalinya ya. Berarti 8X jawabannya delta, atau boleh pakai persamaan. 1/X sama dengan 8 per, ini misalkan dengan variabel lain. Soal berikutnya nomor 25. Operasi bintang pada himpunan bilangan bulat. Nah, ini operasi bintangnya. 6 bintang dalam kurung 3 bintang 1. Cari dulu 3 bintang satunya. Nah, masukkan. Jadi ini adalah alfanya, ini betanya. 3/2 dikurang 8 kali 1 ya, betanya 1. Dikali dengan alfa tambah beta, 3 tambah 1. 3/2 9, 9 kurang 8, 1. 1 kali ini hasil jumlahnya 4, berarti ini nilainya 4 ya. Ini 1, yang ini 4. Berikutnya, ini nilainya 4,
Kita cari lagi 6 bintang 4. Nah, berarti ikuti aturannya ya, alfa kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 8, betanya 8, dikali dengan alfanya 6, betanya 4. 6 pangkat 2 itu 36, dikurangi 8 kali 4, 32. Berarti ini 36 kurang 32, 4. Ini 10 ya. 4 kali 10, 40. Jawabannya error. Oke. Soal nomor 26. Nilai A tambah B tambah C adalah, oke, di sini ini membentuk segi 4. Nah, total sudut kalau segi 4 itu adalah 360 derajat. Nah, ini kebetulan berbentuk belah ketupat yang saling berhadapan pasti sama sudutnya. Jadi ini 141 ya. Ini berarti ini C. Total sudutnya 360, berarti kita jumlahkan ya, C tambah C 2C, 141 tambah 141, 282. Totalnya 360 ya. Berarti 2C ini kita kurangi, dapatnya 78. Berarti C-nya bernilai 78 bagi 2 berarti 39. Nah, berikutnya sudut saling berpelurus dalam satu garis lurus itu totalnya adalah 180. Nah, ini berpelurus. Berarti A tambah 141 ditambah B itu nilainya 180. Berarti A tambah B-nya nilainya 180 kurang 141 berarti 39. Nah, yang dicari A tambah B tambah C, 39, A tambah B-nya tambah C yaitu 39, dapatnya 78. Soal nomor 27, luas daerah yang diarsir adalah, jadi ini daerah yang diarsirnya. Nah, kalau kita lihat daerah yang diarsir ini boleh kalian pakaikan ini, rumus luas persegi panjang dikurangi dengan lingkaran ya. Di sini kalau ini saya gabungkan, ini jadi satu lingkaran ya. Ini kan setengah, ini setengah. Terus ini kalau saya gabungkan, ini jadi setengah juga. Ya, berarti ini satu lingkaran ditambah setengah, berarti 1/2 lingkaran. Luas yang diarsir, kita gunakan luas persegi panjang dikurangi 1/2 dari luas lingkaran. 1/2 itu boleh ditulis 3/2. Rumus persegi panjang itu panjang kali lebar ya. Nah, di sini coba lihat, ini nilainya 4, ini juga 4, ini 4. Berarti ini totalnya dari atas ke bawah 4 kali 3 ya, 12. Terus ini 4 tambah 4 berarti ini panjangnya 8. 12 kali 8 itu luas persegi panjang. 3/2 luas lingkaran itu pi r kuadrat ya. Nah, ini kan nilainya 12 kali 8 dapat 96 dikurangi 3/2 pi. Nah, jari-jarinya coba lihat di sini 4, berarti 4 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu nilainya 16 dibagi 2, 8 kali 3, dapatnya 24 pi. Ya. Ini kita bisa keluarkan nilai 24-nya ya. 24 dalam kurung 24 kali berapa dapat 96. Nah, dikali 4. Terus 24 kali berapa supaya dapat min 24 pi. Berarti dikali min pi ya. Jadi jawabannya adalah error.
Oke, selanjutnya soal nomor 28. Pembelian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 10%. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut sama, yaitu P rupiah, berarti baju celana masing-masing harganya adalah P. Terus tadi satu celana memperoleh diskon 30%. Jadi ini dia memperoleh diskon 30%, berarti dikurangi 30% ya dari harga awalnya. Nah, ini kan sebelumnya 100% ya. Jadi kalau dikurangi 30% jadinya 70% dari P. Ini harga setelah diskon. Untuk bajunya sendiri itu dapat diskon 10%. Jadi ini dikurangi 10% dari P, menghasilkan 90% dari P. Terus jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju. Jadi ini setelah diskon ya, kita jumlahkan 90 ditambah 70, dapatnya 160% dari P. Nah, kita sederhanakan, persen itu kan per 100. Ini masing-masing kita bagi 20 ya. Jadi nanti diperoleh 8/5 P. Jadi jawabannya error. Soal nomor 29. Dalam suatu kompetisi, peluang menjadi juara tim A 2 kali tim B. Jika dalam kompetisi tersebut peluang tim B tidak menjadi juara adalah 3/4, jadi di sini peluang B-nya tidak menjadi juara kita anggap B komplement ya, 3/4. Berarti ingat, dalam peluang PB ditambah PB komplement itu hasilnya harus 1. Nah, di sini PB kita anggap ini peluangnya juara. Nah, tadi PB komplement tidak juara ya, berarti PB-nya sama dengan, ini kan nilainya 3/4, 1 kurang 3/4 dapatnya 1/4. Nah, terus katanya peluang juara tim A 2 kali tim B, berarti PA itu 2 kalinya PB. Nah, tadi PB kita dapat 1/4, berarti 2 kalinya 1/4, hasilnya 1/2. Nah, yang ditanyakan peluang A tidak menjadi juara, berarti P A komplement yang ditanyakan. Tadi totalnya harus 1 ya. Kalau dijumlahkan dengan peluang juaranya, berarti PA komplement 1 dikurangi dengan PA. Nah, 1 dikurangi setengah, hasilnya adalah setengah. Jawabannya Charlie. Soal berikutnya, manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N ya? Kita cek. 2N kuadrat ditambah 2N kurang 1 hasilnya ganjil. Nah, boleh ambil N sembarang ya, yang penting bilangan asli. Kalau kita uji 1, uji 2 boleh, 3 boleh ya. Nah, boleh juga kalau kalian mau keluarkan 2-nya ini, 2 dalam kurung N kuadrat ditambah N dikurangi 1. Nah, ini kan 2 kali, berarti ini genap. Terus 1 ini ganjil. Ya. Genap kurang ganjil, pasti hasilnya adalah ganjil. Berarti 1 benar. Ya, dalam pernyataan 1, 2, 3, 4, kalau 1 benar, maka 3 juga pasti benar ya. Terus kita uji untuk pernyataan 2.
N kurang 1 kuadrat. Nah, ini kan bilangan asli. Asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalian boleh uji N mulai dari 1, 2, 3 ya. Kalau saya uji untuk N-nya 1, nih, 1 kurang 1, 0. 0 kuadrat ditambah 1. Berarti nilainya 1. Apakah 1 genap? 1 genap itu salah. Berarti pernyataan 2 salah. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada pernyataan 1, 3, 4 benar ya. Yang ada cuma 1, 3. Ya, tidak ada 1, 3, 4. Nah, berarti untuk pernyataan 4 pasti salah juga. Atau kalian mau uji, nah, misalkan uji N-nya 1, boleh. Nanti dapat 2 kali 1 kurang 1, dapatnya 1 kuadrat. 1 kuadrat genap, ini salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Bravo. Soal nomor 31. PQRS berada di suatu titik yang berurutan pada garis. Ya, jadi kita bisa gambarkan ini P, Q, R, S. Ya, dia berada dalam satu garis. Diketahui QR adalah 19% dari RS. Oke. Nah, berikutnya PR berbanding PS itu 2 banding 5. Jadi PR berbanding dengan PS 2 berbanding 5. Nah, coba lihat PS. Boleh kita ubah jadi PR ditambah RS. Ya, jadi PR ditambah RS sama dengan 2/5. Nah, di sini QR, di sini ada RS ya. Bisa kita dapatkan nilai RS-nya. RS itu sama dengan, nah ini 19% itu kan 19/100. Ya, jadi kalau RS yang mau dicari, berarti ini kita balik jadi 100/19 dari QR ya, pindah ruas. Nah, jadi ini kita tuliskan kali silang 5 kali PR, 5 PR sama dengan, ini kita kali silang 2 PR ditambah 2 RS. Ini pindah ruas, 5 PR sama dikurangi 2 PR dapat 3 PR. 2 kali, nah RS-nya boleh diubah jadi 100/19 QR. Nah, yang ditanyakan QR terhadap PR ya. Nah, jadi ini kita boleh kali silang 3 kali 19 dapat 57. 2 kali 100 200 pindah ruas jadi bagi per 200. PR sama dengan QR. Jadi persentase QR terhadap PR 52/200, kita harus jadikan persentase ya. Nah, persentase berarti dia per 100. Jadi ini boleh diubah jadi 57/2%. Jadi per 100-nya dijadikan persen. 57/2 itu sama dengan 28,5%. Soal nomor 32. Sebanyak 300 mahasiswa terbagi dalam 4 kelompok penelitian. Jadi A-nya sudah ada, beranggotakan 100. Jumlah anggota kelompok B sama dengan C. Jika rata-rata jumlah anggota B dan D, berarti B
tambah D itu sama dibagi 2 itu sama dengan 75. Berarti B tambah D-nya itu sama dengan 75 dikali 2, berarti 150. Nah, berikutnya, jika rata-rata jumlah, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, jadi kita mau cari yang benar. Sudah dapat A-nya 100, B tambah D-nya 150 ya. Jumlah mahasiswanya adalah 300 ya. Berarti ini kalau saya jumlah 100 tambah 150 itu 250. Nah, ini A tambah B tambah D. Berarti C-nya supaya cukup 300, C-nya adalah 50 ya. Nah, katanya B sama dengan C. Berarti untuk B-nya 50 juga. Nah, dapat D-nya nanti ini 50, 150 dikurangi 50 dapat 100. Kita cek opsinya, jumlah kelompok B sama dengan D. Nah, di sini B 50, D-nya 100, salah. Anggota kelompok B lebih banyak daripada C. B dengan C. Salah ya, harusnya sama. Kelompok D mempunyai anggota lebih sedikit daripada A. D dengan A itu sama-sama 100, salah. Rata-rata jumlah anggota kelompok A dan D sama dengan rata-rata jumlah kelompok B dengan C. Jadi A dengan D sama-sama 100, B dengan C sama-sama 50. Jadi tidak sama rata-ratanya ya, berarti ini salah. Anggota kelompok C lebih sedikit daripada D. Nah, ini C 50, D-nya 100, berarti ini benar. Jawabannya error. Soal berikutnya, soal nomor 33. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8 adalah, nah ciri-ciri bilangan yang habis di belakang 8 itu 3 digitnya, 3 digit terakhir habis dibagi 8. Nah, itu ciri-cirinya ya. Nah, coba kita lihat, ini 3 digit terakhirnya 456. Kalau kita bagi 8, kita bagi 8, 456 dibagi 8, berarti 8 kali 5, 40, 56, berarti ini dapat 50. Berarti ini habis ya. Berarti jawabannya alfa ya, karena ini 456 dibagi 8 dapat 57. Nah, begitu pula seterusnya ya. Nah, kalau tidak habis dibagi 8 berarti 3 digit terakhirnya tidak habis dibagi 8, maka angka itu tidak bisa habis dibagi 8. Berikutnya soal nomor 34. Grafik di bawah menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan. Kita cek, tadi ini mirip dengan soal nomor 30, pernyataan 1, 2, 3, 4. Kita cek untuk pernyataan satunya. Pernyataan 1 yang mau dibandingkan adalah sekolah S dengan R. Jadi S dengan R. Yang mau dibandingkan adalah siswa perempuan dengan siswa laki-laki. Ya, di sini kita baca keterangannya, yang abu-abu itu adalah jumlah siswa perempuan. Jadi ini perempuan. Sedangkan yang hitam itu adalah jumlah seluruh siswa. Berarti yang belum diketahui adalah jumlah siswa laki-lakinya. Jadi untuk mencari laki-lakinya, ini laki-laki untuk P, sisa kalian kurangi nih, 350 dikurangi 180, dapat 170. Terus yang ini laki-laki untuk Q, 280 dikurangi 190, berarti dapat 90. Berikutnya, untuk laki-lakinya R, ini selisihnya 200. Terus untuk laki-lakinya S,
370 dikurangi 200 dapat 170. Nah, kita bandingkan siswa perempuan di S. S itu perempuannya 200, untuk laki-lakinya 170 ya. Berikutnya untuk R perempuannya 220, terus laki-lakinya adalah 200. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini boleh pakai menyederhanakan ya. Nah, ini nilainya 1,17. Kalau yang ini pas 1,1. Nah, berarti S nilainya lebih besar daripada R. Nah, di sini dia bilang lebih besar. Berarti pernyataan 1 benar. Tadi kalau pernyataan 1 benar, maka pernyataan 3 benar juga, ya. Nah, kita uji lagi untuk pernyataan 2. Persentase siswa laki-laki di sekolah R. Jadi kita mau bandingkan R dengan P. Nah, di R laki-lakinya adalah 200. Karena kita mau mencari persentase laki-laki berarti dibagi dengan total ya, 420. Terus P, laki-lakinya di P adalah 170. Dibagi totalnya 350. Kita cek, ini nilainya kalau kita bagi adalah 0,47. Kalau yang ini nilainya 0,48. Nah, berarti harusnya R lebih kecil daripada P. Nah, di sini dia bilang lebih besar. Berarti ini pernyataan untuk nomor 2 itu salah, ya. Nah, tadi 1, 3 tidak mungkin 4 benar karena tidak ada pilihan 1, 3, 4. Berarti pernyataan 4 salah. Jawabannya 1, 3, bravo ya. Jadi di sini petunjuknya, kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, maka jawabannya adalah bravo. Kalau 1 salah, 2-nya benar, maka ini opsinya adalah Charlie. 1 salah, 2 salah, berarti ini jawabannya adalah delta ya. Untuk A dengan D pembedanya hanya di pernyataan 4 ya. Ini 1, 2, 3, kalau ini semua pilihan benar. Oke. Soal berikutnya 35 titik A 1, A di dalam daerah lingkaran ya. Jadi kalau dia berada di dalam berarti dia harus lebih kecil. Kalau di luar tandanya lebih besar ya. Kalau tepat, kalau di luar tandanya besar. Kalau tepat di lingkaran itu tandanya sama dengan. Nah, jadi kalau kita masukkan titik A ini ke dalam lingkaran, nilainya harus lebih kecil ya. Nah, ini adalah X, yang ini adalah Y. Masukkan X-nya 1, berarti 1 kuadrat, ditambah Y-nya adalah A kurang 1. Nah, ini kalau dimasukkan titiknya, nilainya harus lebih kecil daripada 5. Nah, 1 kuadrat kan 1, berarti A kurang 1 kuadrat, nilainya harus lebih kecil dari 5 kurang 1, 4. Jadi uji yang mana nilai A yang mungkin. Kalau saya masukkan 0. 0 kurang 1 kuadrat, berarti nilainya 1 ya. 1 kecil dari 4, berarti ini benar. 1 benar tadi, maka 3 benar. Kita uji pernyataan 2. Pernyataan 2 untuk A-nya 1. Masukkan 1 kurang 1. 0, 0 kuadrat, 0. Apakah 0 kecil dari 4? Ini benar juga. Kita uji 3. 3 kurang 1,
2 pangkat 2, 4. Apakah 4 kecil dari 4? Ini salah. 1, 2, 3 jawabannya alfa. Soal nomor 36. Dalam seminggu seorang pekerja menerima upah sebesar 800.000. Dalam sehari ia bekerja selama 5 jam. Penghasilan minimal yang ia dapatkan adalah 40.000. Nah, terus P-nya 4, Q-nya maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Jadi ini kalau kita kali 5 jam, terus upahnya setiap jam minimal 40.000, berarti dalam sehari dia dapatkan minimal 5 dikali 40.000. Berarti 5 kali 40.000 itu adalah 200.000. Nah, dalam seminggu ia mendapatkan upah 800.000. Berarti banyak harinya, sisa kita bagi. Banyak hari 800.000 dibagi dengan 200.000. Penghasilan minimalnya dalam sehari. Berarti ini nilai Q-nya adalah 4. P-nya 4, Q-nya juga 4. Berarti jawaban yang benar adalah Charlie. P sama dengan Q. Lanjut soal nomor 37. Diketahui M itu adalah gradien. Nah, terus 3X sama dengan 2Y kurang 5 ya. Di sini ada dua bentuk garis. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau bentuk garisnya seperti ini, gradiennya min koefisien X dibagi koefisiennya Y. Berarti min A per B. Kalau bentuk garisnya Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu M sendiri ya. Nah, sekarang ini mau diarahkan ke bentuk pertama, bisa juga diarahkan ke bentuk yang kedua. Kalau kita arahkan ke bentuk yang pertama ya, jadi ini pindah ruaskan, nanti diperoleh 3X kurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Berarti ini gradiennya min koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari Y. Min ketemu min, positif ya, 3/2. Nah, sisa masukkan nilainya 3/2 di sini. 4 kali 3/2. 4 bagi 2, 2 kali 3, berarti nilai P-nya adalah 6. Q-nya juga 6, berarti P sama dengan Q. Soal berikutnya, nomor 38. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini, AC sama dengan BC ya, berarti ini AC sama dengan BC. Berapakah nilai X tambah Y? Pernyataan 1. A-nya 55 derajat. Ingat, sudut dalam segitiga totalnya adalah 180 derajat. Ya. Sudut A-nya 55 ya. Ini untuk pernyataan pertama. Karena ini sama kaki, berarti ini juga nilainya adalah 55. Jadi berapa nilai X tambah Y? Ini X tambah Y-nya dijumlahkan. Berarti pernyataan 1 cukup ya. Karena bisa menjawab pertanyaan ini. Terus kita cek pernyataan 2. Sudut C-nya 70 derajat. Jadi C itu sudutnya Z. Nah, Z ditambah X ditambah Y. Itu kan total sudutnya 180 karena dia segitiga. Z-nya diketahui 70 derajat. 70 derajat ditambah X tambah Y sama dengan 180 ya. Berarti
X tambah Y-nya itu sama dengan 180 dikurangi 70, berarti 110 ya. Berarti pernyataan 2 dengan sudut C saja diketahui bisa mendapatkan X tambah Y. Berarti pernyataan 2 juga bisa sendiri. Jadi opsinya kalau masing-masing bisa berdiri sendiri, berarti opsi D. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 cukup juga. Nah, kadang salah satu pernyataan tidak cukup, berarti antara opsi A atau B. Kalau dua-duanya tidak cukup dan ketika digabung baru cukup, berarti opsinya adalah C. Oke. 39 pada bangun di bawah ini AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X kurang Y? Jadi ini harus terjawab. Pernyataan pertama, AB, BC, AC, semuanya panjang sisinya sama. Nah, kalau semua panjang sisinya sama, berarti ini adalah sama sisi. Nah, sama sisi, semua sudutnya adalah 60 derajat ya, berarti X-nya 60, terus ini juga 60, ini juga 60. Nah, sudut saling bertolak belakang. Sudutnya sama. Nah, 60 derajat dengan Y ini saling bertolak belakang. Berarti dari pernyataan 1, ya, dari pernyataan 1, X-nya tadi kita dapat 60, Y-nya juga 60 derajat karena dia bertolak belakang dengan 60. Berarti bisa tidak menjawab pertanyaan X kurang Y? Bisa, karena nilai X dan Y-nya diketahui. Berarti pernyataan 1 cukup. Berikutnya, pernyataan 2. Pernyataan 2, DE, EC, dan DC-nya semuanya sama ya, sama sisi, berarti ini sudutnya 60 derajat juga. Ini 60 derajat. Ini juga 60 derajat, ini 60 derajat. Nah, sudut yang saling bertolak belakang itu sudutnya sama, berarti ini 60 derajat juga ya. Nah, apakah sudut X-nya bisa diketahui dengan sudut yang saling bertolak belakang tadi ini diketahui 60. Nah, berdasarkan pernyataan 2 itu tidak menyebutkan bahwa ABC itu sama sisi. Ya, yang menyatakan sama sisi itu di pernyataan 1. Berarti pernyataan 2 untuk sudut X-nya ini kita tidak tahu berapa nilai pastinya karena kita tidak mengetahui di pernyataan 2 ABC itu sama sisi, berarti 2 tidak cukup. 1 cukup, 2 tidak, berarti jawabannya alfa. Nomor 40, gambar di bawah membentuk persegi dengan AB sejajar sumbu Y. Berapakah koordinat titik A? Nah, jadi yang ditanyakan A ya, koordinat titik 1, -3. Jadi ini 1, -3. Nah, ini kita tidak tahu apakah dia membagi 2 ya. Jadi untuk pernyataan 1 ini tidak cukup karena ini belum tentu membagi 2 perseginya. Terus untuk pernyataan 2, luas ABCD itu adalah 100. Berarti panjang sisinya karena dia membentuk persegi berarti akar dari 100 yaitu 10. Nah, di pernyataan 2 sisinya dikatai 10 tapi koordinatnya tidak. Ya. Berarti pernyataan 2 tidak cukup juga. Nah, kalau pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, coba kalian gabung. Ini kalau digabung apakah bisa? Nah, dikatai koordinat B-nya 1, -3 dengan sisi 10. Berarti dari B ke A yang berubah adalah Y-nya ya. X-nya tetap
Nah, Y-nya bertambah 10 ya. Nah, Y-nya bertambah 10 berarti ini 1 bisa dapat koordinat A-nya yaitu 1,7. Jadi jawabannya adalah cari. Harus digabung ya. Nah, kapan tidak bisa kalau digabung berarti jawabannya error. Oke, jadi untuk pembahasan TPA hari ini cukup ya. Soal yang kita bahas ada sebanyak 40 ya. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan dari praktis tes potensi akademik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan video baru dari Jils Media. Terima kasih.